Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Taufik dengan NIM 1203030036 dari jurusan Hukum Tata Negara kelas A semester 1. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar dengan dosen pengampu Dr. Beni Ahmad Saibani MSI. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan menerangkan tentang manusia sebagai makhluk individu. Nah, kata individu di sini tidak mencerminkan atau mengartikan manusia tidak membutuhkan orang lain atau tidak membutuhkan manusia lainnya atau sesamanya. Seperti itu, karena memang pada dasarnya sifat manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, jadi kata individu di sini itu lebih mencerminkan atau mengartikan manusia sebagai perorangan saja. Seperti itu. Nah, klasifikasi untuk individu itu dibagi menjadi dua, ada faktor genotif dan faktor fenotip. Nah, apa sih faktor genotif? Nah, faktor genotif ini adalah faktor keturunan yang diturunkan oleh orang tua, seperti itu. Nah, biasanya dia memiliki contoh seperti ini, si A memiliki ciri atau kemiripan dengan orang tuanya, seperti itu. Nah, yang kedua ada faktor fenotip. Faktor fenotip apa? Nah, faktor fenotip adalah faktor yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Seperti halnya contohnya seperti ini. Orang pedesaan itu lebih dekat dengan alam, pegunungan dan perkebunan, sehingga mereka secara pangan pun, secara konsumsinya pun lebih memilih dari makanan yang mengandung banyak unsur sayuran, seperti itu. Berbeda dengan halnya orang-orang yang di kota yang lebih memilih mengkonsumsi makanan cepat saji atau junk food, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Nah, faktor-faktor ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada faktor nafistik. Nah, kata nafistik ini diambil dari kata navium yang berarti kelahiran. Nah, jadi kelahiran di sini itu, navium di sini itu secara teori adalah lebih ke menerangkan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh secara fisik dari keturunan orang tuanya, seperti itu, mungkin dari ciri fisiknya, seperti bentuk tubuh, ada yang gendut, ada yang kurus, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada faktor dari yang disebutnya faktor empiristik, seperti itu. Empiristik di sini mencerminkan atau mengartikan lingkungannya, seperti itu. Jadi pembentukan individu di sini dipengaruhi oleh lingkungan, seperti halnya mungkin dia dari nada bicaranya seperti apa, dari penyikapan ke orang lain seperti apa, dari cara dia bergaul seperti apa, seperti itu. Nah, dan juga lain sebagainya. Nah, yang ketiga di sini ada faktor yang disebutnya faktor konvergensi. Nah, faktor konvergen di sini dia itu lebih ke menengahi dari dua faktor sebelumnya, yaitu faktor nafistik dan faktor imprestik. Jadi dia itu ilmu di sini, teori di sini, konvergensi di sini itu lebih ke menengahi dua faktor sebelumnya. Jadi pertumbuhan seorang individu itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor dari gen, seperti itu. Nah, jadi memang tidak bisa dipungkiri juga karena pembentukan dari seorang individu itu memang terpengaruhnya juga dari faktor pembentukan dari keluarga, dari gen, dan juga dari lingkungannya, dari cara dia bergaul dan apapun itu. Nah, yang lalu yang selanjutnya itu ada faktor-faktor tahap individu dari masa perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, yang secara psikologis. Nah, tahap yang pertama ada disebutnya tahap vital. Nah, tahap vital ini rata-rata itu dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, dari sini itu dia lebih ke individu di sini lebih ke mencari fungsi-fungsi dari biologisnya, dari mungkin dia cara berjalan, dari memegang, seperti itu, cara dia melihat atau apapun itu. Nah, yang kedua ada disebutnya itu tahap dari estetik. Nah, estetik di sini itu dia dari usia 2 sampai 7 tahun. Nah, usia 2 sampai 7 tahun ini disebut estetik karena apa? Mungkin secara apa ya, secara bahasa non formalnya mungkin lagi masa lucu-lucunya, seperti itu. Juga dia lebih ke mencari
perilakunya mencari seperti mengikuti orang lain, dia lebih ke menimbulkan kenakalan seperti itu, mungkin dia tidak bisa diam si individu tersebut seperti itu. Nah, ada tahap yang ketiga disebut dengan tahap intelektual. Tahap intelektual di sini dia lebih ke mencari mencari prestasi, mencari ilmu seperti itu dari orang lain, dan sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk seperti itu. Nah, juga dia membentuk satu komunitas seperti itu merupakan salah satu ciri dari tahap intelektual, dan dia itu usianya itu 7 sampai 13 tahun. Dan tahap yang keempat itu adalah tahap sosial. Nah, tahap sosial di sini dia usia 13 sampai 21 ke atasnya juga seperti itu. Jadi tahap sosial di sini juga dia lebih ke sudah mengetahui bahwa dunia itu pahit lebih pahit dari nyatanya seperti itu, lebih pahit dari bayangannya. Dan juga di sini menjadi tahap di mana dia mencari jati dirinya itu sebagai apa, seperti di mana kemampuannya, di mana bakatnya seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan simpulkan bahwa manusia sebagai makhluk individu di sini itu mengartikan perorangan, dan secara dasarnya manusia itu memang adalah makhluk sosial yang tidak lepas atau tidak lekang oleh, bisa lepas dari bantuan orang lain, seperti dari dia lahir sampai dia meninggal, bahkan sebelum lahirnya pun dia pasti membutuhkan orang lain, yaitu dari ibunya seperti itu di dalam rahim. Nah, juga mungkin sekian dulu dari saya. Untuk salah kata atau segala kekurangannya saya mohon maaf, dan terima kasih untuk eh, perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.